menggapai suatu hal perintah yang wajib. Jadi ma la yatimmu lujum illa bihi fahuwal wajibun. Suatu yang menyempurnakan suatu hal yang wajib kecuali dengannya, yaitu dengan berkhitan, maka menjadi sebuah kewajiban. Para hadirin yang saya hormati, hikmah yang kedua diperintahkannya berkhitan ini adalah yaitu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurnya apa? Tujuannya apa? Supaya anak yang dikhitankan ini menjadi anak yang soleh. Ya, pasti semua di sini menginginkan anak atau keturunan yang soleh dan soleha, benar gak? Iya, mau keturunan ustadz, mau keturunan siapapun, mau keturunan pencopet, walau bahkan keturunan rampok, pasti menginginkan keturunan yang soleh. Salah satu perintah khitan ini dalam rangka bersyukur, mengharapkan keturunan kita menjadi keturunan anak-anak yang soleh dan soleh. Ya, mudah-mudahan ini ya, anak yang dikhitankan ya, menjadi anak yang soleh, yaitu anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, gampang Pak, punya anak soleh mah, ya tinggal kasih aja nama anaknya soleh. Tuh soleh beneran itu, ya. Bekas BAB-nya juga pasti soleh itu, iya, iya. Ntar dia BAB di sawah, itu BAB siapa? BAB soleh. Ya, tetapi bukan soleh yang itu, bukan soleh yang namanya doangan. Tetapi apa? Soleh secara kepribadiannya, soleh secara akhlaknya. Ini yang kita harapkan, anak-anak dan keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Salah satunya apa? Ya, apa yang harus kita tempuh untuk menggapai keturunan yang soleh? Tentu saja dari awalnya, dari mulanya, dari bikinnya, ya harus juga mengikuti aturan-aturan perintah agama juga. Ya, kalau kita di Islam itu, ya segala suatu halnya itu apapun yang kita laksanakan ada doa-doa yang kita ucapkan. Contoh misalnya, ya kita mau makan, diperintahkan, disunahkan untuk membaca apa? Bismillah, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu kalau misalnya kita makan, bahkan kalau kita lupa mengucapkan bismillah saja, ya disunahkan untuk apa? Udah makan nih, udah mau kita lagi makan nih, ya tinggal sesuap lagi, lupa ngucapin bismillah. Itu disunahkan untuk mengucapkan bismillahi awwalu wa akhiruhu. Itu langsung setan itu ya, langsung muntah itu, ya tadinya bantuin. Itu kata hadis begitu, ya ini disunahkan untuk itu. Kalau kita ya mau keluar rumah, kita diperintahkan untuk bismillahirrahmanirrahim. Masuk WC juga itu kita diperintahkan untuk berdoa juga. Ya, apa doanya? Hah? Ayo. Jangan kalah sama anak PAUD ini, anak Ansor. Kagak tahu doa masuk WC. Udah lupa ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Memohon perlindungan daripada setan,
khubus itu setan ya. Setan itu ada nama setan namanya khubus wal khaba'is. Jadi perlindungan daripada setan yang mengajak kejelekan. Sebab ya tempat yang paling kotor itu yaitu WC. Kenapa? Karena tempat pembuangan. Makanya disunahkan untuk apa? Untuk berdoa. Masuknya pun ke WC itu disunahkannya apa? Pakai kaki kiri. Ya. Bahkan kalau ingat cerita itu yang ada kayak Samsul Arifin itu ya di YouTube itu ada. Kalau santri saya katanya, kalau misalnya mau masuk ke rumah pejabat, ya itu masuknya kaki kiri katanya. Itu pejabat apa gitu ya? Apa pejabat PPK apa? Kalau jujur mah enggak. Jujur kacang itu. Ya, itu Hasan itu bilang kalau masuk pejabat katanya, ya masuknya kaki kiri sama mau masuk ke WC gitu. Sebab ya yang namanya pejabat itu kan ya ada barang-barang yang subhat juga gitu ya. Iya. Ya kan? Ya, kalau lupa mundur lagi ya. Besok kalau ke rumah Pak Iwan masuknya kaki kiri. Udah jadi pejabat ya. Baru masih jadi pedagang kita masuk kanan, kaki kanan. Ya, intermezzo ya, kagak begitu ya. Tapi emang benar itu. Kayak Hasan itu begitu bilang ya. Coba dah dengar aja, cari dari YouTube ada itu. Itu disamain nama masuk WC ya, masuk rumah pejabat. Bedanya tipis. Ya, makanya saya punya orang tua Pak. Almarhum bapak saya dulu pejabat juga Pak. Pejabat kehakiman, hakim pengadilan agama. Punya anak 5, dilarang untuk jadi pejabat. Iya, nggak boleh jadi PNS. Udah ngerasain kali. Ya, untuk ngindarinya susah begitu. Ya, kadang ada duit-duit yang begitu. Ya, tapi kalau kitanya ya tadi itu, kalau kitanya ya solehah mah bisa. Ya, untuk berhati-hati gitu ya. Nah, kalau kitanya warak, tapi kebanyakan susah juga sih. Ya, ya artinya agama Islam itu, agama kita ini ya, setiap apapun itu ada untuk doanya. Bahkan kalau kita berhubungan dengan suami istri ya, ini untuk menciptakan anak yang soleh itu ya dari awalnya ya, berhubungan dengan suami istri itu kan ada doanya juga. Allahumma apa? Janibna syaitona wajabnibna syaiton rozaktana kan gitu ya. Allahumma ini kayaknya kagak pada doa ini kalau Allahumma barik lana. Oh, barik lana. Pak Irfan mah ini jangan dengerin ini Pak Irfan ini. Ya, itu perintah untuk ya sunnah itu untuk ketika kita berhubungan suami istri untuk menciptakan. Awalnya kita ini kan dicipta ya anak bayi itu yang lahir itu ya kita udah jadi begini, dulunya kan nggak ada ya kan. Dulunya apa ya, dari nutfah ya. Nutfah itu ya, apa kalau kita terjemahkan itu air mani ya, nutfah itu ya, yang gak laku itu kalau dijual nutfah ya, ya kan. Nutfah kemudian mudghah, kemudian alaqah ya, min nutfatin mudghatin wa alaqatin gitu kan. Awalnya itu kita dari nutfah. Nutfah ini ya, ketika berhubungan suami istri itu kenapa disunnahkan untuk berdoa tadi, Allahumma jannibna syaitana itu. Maka setan-setan yang ada di sekitar kita itu enggak ngikut masuk gitu. Nah,
Makanya kalau nggak doa itu ya kalau misalnya anaknya pada susah itu, pada kendel gitu, pada badung itu, jangan-jangan setan ini tuh ngikut itu. Karena nggak doa. Ya. Jadi itu kita diperintahkan untuk berdoa. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika menjadi nutfah itu terhindar dari godaan-godaan setan tadi. Kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, ya, menjadi gumpalan, kemudian menjadi alaqah. Maka